Oh, ganteng banget anak. Ganteng loh anakku. Oh, jangan salah. Ini nih ya. Kalau dapet cewek nih harus tak ini dulu. Apa namanya? Tak seleksi dulu. Hah? Kok obrolannya sampai situ ya, Mel? Iya dong sayang. Kenapa? Kok ada yang tanya gitu? Kalau yang masih muda nanya apa jawabnya gini. Duh, sorry gue nggak kenal ya. Nggak tahu, cuma bercanda doang. Kalau sama udah tua bilangnya gini. Aduh, doain aja deh, Om. Mau bercanda. Nggak. Pedangdut Inul Daratista baru-baru ini kembali membuat publik heboh. Si Ratu Goyang Ngebor itu ternyata sudah menjodohkan putra semata wayangnya Yusuf Evander Damares dengan anak perempuan yang juga dari kalangan selebriti. Keinginan Inul untuk menjodohkan Ivan ternyata bukanlah kali pertama. Dilansir dari akun media sosialnya, selain menjodohkan putranya itu dengan putri dari Siti KDI, Inul juga sempat berucap untuk menjodohkan Ivan dengan Bilqis Kumairah Razak, yang tidak lain adalah putri semata wayang Ayu Ting Ting. Mendengar hal itu, halaman sosial Inul langsung dibanjiri komentar positif. Publik bahkan sangat mendukung perjodohan Ivan dengan Bilqis. Ganteng loh anakku. Oh, jangan salah. Ini nih ya. Kalau dapet cewek nih harus tak ini dulu. Apa namanya? Tak seleksi dulu. Hah? Kok obrolannya sampai situ ya, Mel? Iya dong sayang. Kenapa? Anak satu-satunya harta warisan nih. Warisannya banyak ini. Warisannya banyak. Gitu. Cuman dianya udah ngerti kalau mamanya cerewet. Tahu dia. Posesif katanya. Posesif. Takut kehilangan. Ini gimana mau punya mantu? Mantunya ya tak kekepin juga lah. Kalau kenal sih belum ya. Kenal belum, cuman itu yang waktu mama sama tante Ayu bilang besan-besanan tuh, aku di sekolah ditanyain, lu kenal sama ini, kagak, gua nggak tahu gua. Udah akhirnya ada juga tuh, bahkan dimanapun kalau orang bilangnya Ivan nih misalnya kan, oh Ivan anaknya ini, oh gimana sama Bilqis, itu pasti pertanyaan pertama itu pasti gitu. Itu kalau yang masih muda nanya apa jawabnya gini. Duh, sorry gue nggak kenal ya. Nggak tahu, cuma bercanda doang. Kalau sama udah tua bilangnya gini. Aduh, doain aja deh, Om. Mau bercanda. Nggak. Baru pertama kali tadi ngobrol, nanyain dia sekolah di mana, umur berapa gitu. Oh, udah kenalan. Ya minimal ada interaksi lah ya, biar nggak terlalu canggung gitu. Aduh, susah nih. Ntar ada yang marah soalnya. Enggak. Takutnya ada. Nggak pernah. Diem aja. Karena gini ya, pasti suatu saat kayak kita tuh bakal ketemu lagi gitu kan. Jadi iya pasti bakal ketemu, cuman nggak bener-bener jamin 100% ya, cuman kayak ya udahlah, namanya juga lucu-lucuan. Tapi yang nggak nyangkanya tuh bukan mama ngomong gitu, tapi yang nggak nyangkanya orang-orang yang banyak nanya, bener-bener banyak yang percaya, banyak yang nanya, banyak yang ngeledekin. Sebenarnya nggak masalah, cuman kocak aja sampai segitunya gitu kan. Sebenarnya boleh, tapi asal tahu batas, tahu umur berapa dan tahu batas aja. Semisal masih umur 15 masih cinta monyet kan. Jadi kita kayak act like friends aja lah gitu, temenan, jangan sampai yang terlalu over gitu kan. Apalagi dia bukan tanggung jawab aku juga gitu, belum lah gitu ya. Ya jatuhnya masih temenan sih, masih lucu-lucuan aja. Kehadiran Ivan, sang putra mahkota di tengah-tengah keluarga, sejatinya telah membawa berkah tersendiri bagi kehidupan rumah tangga Inul dan Adam. Bagaimana tidak, keduanya harus berjuang selama 13 tahun hingga akhirnya Ivan lahir ke dunia. Seiring bertambahnya usia, Ivan mulai memiliki dunianya sendiri. Baik Inul dan Adam sudah mulai merasakan kehilangan waktu bersama anak semata wayangnya itu. Meski demikian, sebagai orang tua, Inul dan Adam tetap berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk masa depan Ivan, termasuk urusan calon pendamping.
Dan untuk urusan calon pendamping ini, Inul ternyata punya kategori khusus loh. Mengingat sebagai anak tunggal, Ivan tentu saja akan mewariskan seluruh harta warisan kedua orang tuanya. Anaknya yang nggak mau dijagain. Deh, beneran mau dijagain mamang kagak lah. Ketemu aja jarang-jarang. Bener ya? Masuk sekolah nge-gym, pulang sekolah nge-gym, habis nge-gym main, makan. Kemana mas? Udah jam 9 mas. Dari berangkat sekolah jam 7, pulangnya jam 9, jam 10. Kalau ada temennya, tapi kalau lagi nggak enak hati biasanya habis nge-gym udah pulang tuh jam 8 tuh. Hatiku udah gembira sekali sebagai ibu. Jam 8 itu menurut aku udah waktu yang luar biasa, anak bisa pulang jam 8 tuh. Lihat dia di kamar aja udah seneng akunya. Gitu, mas, udah pulang. Oh ya udah gitu. Apa sih? Jangan gitu lah, jangan. Ntar kebongkar. Lah katanya gini, kalau aku sekolah di Presmul kan harus deket, jadi aku harus ngekos. Hah? Wah, Nggak ada yang bilang ngekos. ya udah sewa apartemen aja, nggak usah sewa, mama beliin kalau perlu. Enggak, itu kalau semisal ini di BSD semisalnya kan di BSD kan ya pokoknya kalau kurang jauh biar ngerasa bebas. Pulang bakal pulang, tapi kan ya gitu biar ada ngerasa wah gue I'm being. Tanpa terasa, Ivan kecil kini sudah beranjak remaja. Hidup di tengah keluarga yang memiliki harta berlimpah tidak lantas membuat remaja kelahiran 19 Mei 16 tahun silam itu menjadi anak yang manja. Di balik fasilitas mewah yang didapatkannya selama ini, Ivan diam-diam sudah belajar untuk meneruskan kerajaan bisnis yang dibangun oleh kedua orang tuanya itu. Gak tanggung-tanggung nih, Ivan sendiri ternyata sudah mantap untuk mengambil jurusan bisnis saat kuliah nanti. Kebanyakan aku yang nanya sih kayak Ma ini kan suatu saat Ivan kan bakal ngambil alih kerjaannya mama, bisnisnya mama. Itu kedepannya menurut mama ada nggak skill-skill yang Ivan perluin dari sekarang yang perlu Ivan kembangin dari sekarang gitu contoh. Terus ada juga yang kalau semisal gimana caranya Ivan bisa kenal sama partner-partnernya mama. Terus orang-orang yang megang franchise-nya mama itu harus tahu semua gitu. Sebenarnya sih simple ya. Punya usaha sendiri nomor satu. Punya hobi yang bisa jadi karir. Dan ketiga yang bisa ngurusin semua pekerjaan mama. Itu aja. Awalnya dibilangnya nggak boleh keluar negeri, tapi mulai kesini udah mulai aku bujuk pelan-pelan supaya ya pokoknya pada intinya aku bujuknya kayak semakin jauh keluar negerinya pendidikannya bukan semakin tinggi cuman semakin luas lah gitu bilangnya, pilihannya semakin luas dan yang paling utama sih jangka waktu ya, soalnya kan kalau kuliah di luar kan bisa jauh lebih cepat kan. Luar negeri paling di Australia, dan kalau di Australia paling di Melbourne atau di mana gitu. Pokoknya ada sampai ada surat-suratnya. Udah mulai nyari-nyari, udah mulai nanya-nanya. Cuman kalau di Indo paling ke BINUS lah. Bisnis sih ya kalau ini. Iya. Sebenarnya banyak masih mikirin sih, soalnya kan kalau kita kuliah kan pasti kita harus nyari yang kita nggak bisa gitu loh, bukan kita yang bisa gitu. Itu masih susahnya mikir di situ, jurusannya apa. Aku tidak pernah memaksakan dia mau kemana gitu, cuman aku ngasih gambaran aja bahwa di zaman sekarang itu sebisa mungkin jadi bos diri sendiri gitu ya, jangan jadi maksudnya jadi suruh orang lain, istilahnya ikut perusahaan orang lain yang dia diperintah gitu. Alangkah baiknya kalau seandainya punya usaha sendiri, bisnis sendiri, dikelola sendiri, dinikmati, dan maksudnya kerja nggak kerja jadi semau gue lah gitu, nyantai hidupnya gitu, nggak kalau di perusahaan kan sesuai aturan jam kerja perusahaan ya. Sebenarnya dia itu multi talenta juga sih kalau menurut aku.
dia tuh apa aja bisa sebenarnya. Cuman untuk ke publiknya harus dilatih dari sekarang gitu ya. Karena dia mungkin waktunya itu terbagi dengan pelajaran. Apa? Oh, Oh, terserah Pak, berarti Pak terserah nih Pak. mau ninggalin mama katanya. Lah. Kurang jauh kayaknya. Kalau kau sih kurang jauh kayaknya.